Assalamualaikum Bu Yuyun, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Ocha. Sehat, alhamdulillah Pak Ocha. Pak Ocha sehat ya? Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah. eh, Bu Yuyun, katanya mau ketemu saya, ada yang mau dibicarakan. Iya, Apa ya Pak Bu? Ocha. Silakan Bu Yuyun. Ya, tapi Pak Ocha saat ini lagi nggak sibuk kan ya Pak ya? Insya Allah tidak Ibu. Mungkin saya akan bicara Iya. dengan santai ya Bu. Iya, iya, iya. Jadi gini Pak, sebenarnya saya itu lagi saat ini tuh lagi ngerasa kayak sedikit stres katakan begitu ya Pak. Oh gitu ya Bu. Eh, Tadi kan Bu Yuyun menyampaikan tentang stres ya. Ya, Iya Pak. coba bisa diidentifikasikan stresnya seperti apa sih Bu? Ya, jadi saya itu memang memilih untuk sharing ini ke Bapak karena saya berharapnya setelah percakapan ini ada apa ya, ada pencerahan katakan semacam itu ya Pak ya, sehingga saya bisa mengolah stres saya dengan baik dan tidak mempengaruhi produktivitas saya dan hubungan pribadi saya gitu Pak. Jadi memang saya itu apa namanya lagi sedang berada kondisi yang agak sulit gitu ya Pak ya, karena saya harus yang pertama itu beban kerja saya yang memang sedang tinggi-tingginya di sekolah, apalagi sekarang kan tahun ajaran baru ya Pak. Pekerjaan itu rasanya kok menumpuk sekali. Yang kedua saya juga merasa jadi kurang memiliki waktu buat keluarga saya, Pak. Dan yang ketiga, nggak ini Pak terkait masalah finansial. Mm-mm. Iya, terima kasih Ibu sudah jujur terhadap diri Ibu dan untuk memperbaiki ini ya Bu. Kira-kira dari ketiga sumber stres tersebut, kira-kira mana yang menurut Ibu yang paling berdampak dalam kehidupan Ibu saat ini? Iya Pak, jadi di antara ketiga permasalahan saya tersebut, saya merasa beban kerja saya ini Pak yang paling mempengaruhi. Beban kerja ya Bu. Iya Pak, Baik. Kita fokus ke itu ya, hal yang beban mempengaruhi kerja. itu, Iya. beban kerja dalam sehari-hari. Baik. eh Terhadap hal itu gimana Bu? Terhadap beban kerja yang Ibu rasakan saat ini? Tentu itu sangat mempengaruhi eee, kondisi psikis saya juga gitu ya, Pak, ya, karena saya Hmm. merasa kewalahan, jadi saya sulit tidur, terkadang juga jadi mudah marah dengan orang-orang di sekitar saya, Pak. Gitu ya Bu. Eh, Langkah-langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghindari stres yang Ibu rasakan saat ini? Mmm, apa mungkin saya harus mulai dengan memprioritaskan tugas-tugas saya kali ya, Pak, ya? Lalu saya juga harus belajar untuk bisa mendelegasikan beberapa tanggung jawab saya dan menetapkan batasan yang lebih jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi, mungkin seperti itu kali ya, Pak, ya? Luar biasa, Ibu sudah eh, mengurangi stres ya berarti Ibu ya. Kemudian ide-ide yang sangat baik itu coba Ibu pilih salah satu dari tiga ide tersebut, mana yang menurut Ibu paling mudah untuk diterapkan segera. Saya mungkin harus bisa memprioritaskan tugas-tugas saya kali ya Pak, yang dimulai dari yang paling mudah aja dulu kali mungkin gitu ya Pak ya? Hmm, 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 hmm. Terus rencana yang Ibu buat seperti apa, Bu? Lebih spesifik lagi mungkin ya. Mungkin ya, mungkin saya bisa memulainya dengan membuat daftar semua tugas di pagi hari kali gitu ya Pak ya. Lalu Hmm. mengurutkannya berdasarkan urgensi dan kepentingan serta saya harus fokus pada tiga teratas setiap harinya. Artinya saya di pagi hari itu harus membuat
daftar kegiatan saya dulu dan saya harus memprioritaskan mana yang mana yang paling penting dan mengelompokkannya tiga saja dulu gitu kali ya Pak ya. Itu rencana yang sangat bagus, Ibu. Yang dapat mengurangi beban stres yang tadi Ibu rasakan gitu ya. Kemudian kira-kira eh, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa yang Ibu lakukan itu bisa konsisten di jalan dalam melaksanakan hal itu, Bu? Hmm, apa ya Pak? Oh, mungkin ini kali ya Pak ya. Sekarang kan ada handphone tuh Pak. Jadi dan juga saya kan kita biasanya bawa handphone tuh kemana-mana gitu ya Pak. Jadi saya mungkin bisa mencatat di note-nya gitu ya Pak yang ada di ponsel saya kali gitu ya. Dan nanti saya meminta rekan saya untuk menanyakan progres tiga tugas utama saya di akhir hari gitu kali ya Pak ya. Bagus, 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 bagus. Nah, dalam eh, perjalanannya kira-kira skala 1 sampai 10, Ibu melaksanakan rencana ini seperti apa, Bu? Dari skala 1 sampai 10. Hmm, kayaknya saya yakin di skala 8 deh Pak, karena artinya tidak terlalu sulit bagi saya hanya cukup merencanakan apa yang saya mau lakukan di pagi hari, lalu mencatatnya di ponsel saya gitu Pak. Jadi kayaknya saya yakin ada di skala 8 deh Pak. Hmm, Mantap, Ibu. Nah, sekarang bagaimana caranya Ibu bisa meningkatkan lagi di antara 9 sampai 10-nya, Bu? Hmm, iya sih, memang kalau 8 itu kan artinya ketercapaiannya masih belum maksimal ya Pak ya. Saya harus Mm-mm, mm-mm, meningkatkannya lagi menjadi 9, 10 gitu ya mm. Pak ya. Oh, Ya, mungkin ini kali Pak. Saya bisa ini kali Pak nanti nih ngasih reward ke diri saya gitu ya Pak ya. Ngasih reward ke diri saya setiap kali saya bisa menyelesaikan tiga tugas utama yang saya mau kerjakan di hari tersebut gitu ya Pak ya. ide yang sangat baik, Bu, untuk menambahkan motivasi ya. Jadi mungkin secara ringkas, tujuan Ibu mengurangi tingkat stres sebesar 50% dalam 3 bulan dengan fokus pada mengelola beban kerja, kemudian memprioritaskan tugas setiap harinya dan akan bertanggung jawab dengan bantuan pengingat gitu ya, Bu. Kemudian dengan dukungan dari rekan kerja dan juga memberikan sistem reward kepada diri Ibu sendiri. Gitu ya, Bu. Iya Bu, iya Bu, ya Pak. Saya rasa ini juga sangat akurat Pak. Bagus sekali kalau gitu. Sekarang langkah pertama yang Ibu akan lakukan dalam 24 jam ke depan dalam memulai rencana ini bagaimana, Bu? Hmm, dalam waktu 24 jam ya Pak ya. Hmm, Oh, berarti kalau gitu saya harus sini Pak apa namanya? Mengatur seperti kayak alarm gitu Pak untuk Hmm. yang ada di ponsel saya untuk mengingatkan bahwa apa namanya yang akan saya kerjakan di PG hari itu ini itu gitu. Artinya poin 1, poin 2, poin 3 gitu Pak. Jadi artinya saya harus pasang Hmm. alarm untuk mengingatkan saya kalau besok nih saya mau melakukan aktivitas A, aktivitas B, dan aktivitas C. Seperti itu, Pak. Iya, saya acungkan jempol, Bu, luar biasa Ibu sudah Iya, Bu. melakukan hal itu. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang ini setelah mungkin kita berdialog, berdiskusi ya, Bu? Iya, iya, iya. Aduh, Pak, luar biasa nih setelah saya sharing, ngobrol gitu dengan Pak Ocha, saya merasa sangat senang, Pak. Jadi saya apa namanya merasa beban saya itu jadi agak ringan. Kalau sebelumnya saya itu merasa yang jadi ya itu dia tadi Pak mempengaruhi mood saya gitu ya. Jadi kayak rasanya cepat marah. Tapi setelah saya sharing dengan Bapak seperti ini, betul-betul saya tuh jadi merasa ringan gitu Pak beban yang ada di pikiran saya. Dan tentu Pak saya jadi merasa optimis Pak kalau saya bisa lebih baik lagi gitu Pak. Artinya saya bisa menuntaskan semua pekerjaan-pekerjaan saya dengan baik. Mm-mm. Saya senang mendengarnya, Bu Yuyun, luar biasa ya. Ada lagi yang mungkin bisa kita bahas, yang mau dibicarakan lagi? Hmm,
Saya rasa sudah cukup Pak, karena ini sudah sangat membantu saya sekali. Terima kasih banyak Pak Ocha atas solusi dan bantuannya. Mm-mm. Baik, terima kasih juga sama-sama Bu Yuyun. Jadi nanti kalau misalnya Bu Yuyun ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan lagi atau dibicarakan lagi kepada saya, mangga saya terbuka untuk Ibu. Terima Ya, kasih Bu. ya sama-sama Pak Ocha. Terima kasih kembali. Sampai ketemu lagi Pak Ocha. Ya Bu Yuyun. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.